Halo semuanya teman-teman dan Pak Kusman, saya Sinta Januarita dan teman saya Elizabeth Primeratisari akan mempresentasikan soft skill kami. Nah, kasus yang kita ambil itu ada pengemudi Fortuner viral. Untuk klaimnya, seorang pengemudi Fortuner viral menggunakan nomor plat dinas palsu dan menabrak mobil orang lain di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ia mengaku sebagai adik Jenderal TNI. Untuk non-klaimnya, apakah benar pengemudi viral itu merupakan adik dari seorang Jenderal TNI yang bernama Tony Abrahan? Untuk klaim faktualnya, plat nomor dinas yang digunakan oleh pengemudi Fortuner ternyata palsu dan tidak ada hubungan apapun antara pengemudi Fortuner dengan TNI. Untuk klaim nilainya, menggunakan plat dinas TNI palsu untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang tidak etis. Dan klaim faktual deskriptifnya, pengemudi Fortuner menabrak mobil pengemudi lain di Jalan Tol Jakarta Cikampek dan bersifat arogan kepada orang lain. Klaim nilai preskriptifnya, penggunaan plat palsu dengan klaim identitas palsu, terutama ketika mengaku sebagai anggota TNI, adalah perilaku tidak etis yang melanggar integritas, serta menunjukkan sikap arogan dan ketidakbertanggungjawaban yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Untuk klaim subjektifnya, sikap yang dimiliki oleh pengemudi Fortuner tidak patut untuk ditiru. Dan yang terakhir, klaim objektif, penggunaan plat palsu yang dilakukan oleh pengemudi Fortuner adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga siapapun yang melakukannya dapat dipidanakan. Kita masuk ke identifikasi kasus. Sumber kasus tersebut adalah TV One yang disertai dengan rekaman media di mana terdapat sebuah mobil Fortuner yang mengendarai mobil secara ugal dan menggunakan plat dinas Mabes TNI. Sang pengemudi pun mengaku sebagai adik Jenderal TNI. Untuk analisisnya, yang pertama ada pengemudi. Berdasarkan video yang beredar, sang pengemudi mengatakan bahwa ia adalah keluarga dari Jenderal TNI. Yang kedua ada penyalahgunaan identitas. Sang pengemudi mencoba untuk menghindari konsekuensi dari perbuatannya dengan cara membawa nama seorang jenderal TNI yang mengakibatkan kerugian terhadap sang jenderal dan berkurangnya rasa percaya masyarakat kepada TNI. Yang ketiga ada melanggar hukum. Berdasarkan apa yang telah terjadi, sang pengemudi telah melanggar hukum dengan menyetir secara ugal, di mana ia membahayakan nyawa orang lain, membuat plat palsu, hingga mengaku sebagai keluarga salah satu jenderal TNI. Untuk evaluasinya, yang pertama ada sumber terpercaya. TV One telah menjadi sumber berita masyarakat Indonesia semenjak puluhan tahun. Tak hanya itu, terdapat rekaman bukti di mana sang pengendara mobil Fortuner mengatakan ia adalah keluarga jenderal, sehingga berita ini bisa dikatakan akurat dan benar adanya. Yang kedua ada klaim, terbukti bahwa sang pengemudi Fortuner hanyalah berbohong karena pemilik asli dari plat tersebut sudah angkat bicara bahwa ia tidak mengenal sang pengemudi dan ia merasa sangat dirugikan dengan insiden ini. Selain itu, ia juga sudah melaporkan sang pengemudi Fortuner kepada pihak yang berwajib. Untuk argumennya, argumen utama, plat merah hanya bisa digunakan oleh TNI. Bisa jadi sang pengemudi memang benar adiknya Jenderal TNI. Untuk argumen counternya, plat merah bisa saja diduplikat di tukang membuat plat. Jadi dapat dikatakan bahwa pengemudi Fortuner bisa saja bukan adiknya Jenderal TNI. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 pola deduktif spesifik. Yang pertama yaitu ada modus ponens. Jika P, maka Q. Padahal P, maka Q. Jika plat palsu mobil itu menggunakan nama orang lain, maka pihak yang dirugikan melapor kepada pihak yang berwenang. Plat palsu mobil itu menggunakan nama orang lain, jadi pihak yang dirugikan melapor kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu modus tollens. Jika P, maka Q, padahal bukan Q, jadi bukan P. Jika pengemudi Fortuner viral adalah adik dari Asep Adang, maka Asep Adang mengenali pengemudi Fortuner viral itu.
Asep Padang tidak mengenali pengemudi Fortuner viral itu. Jadi pengemudi Fortuner viral bukan adik dari Asep Padang. Lalu selanjutnya ada silogisme hipotesis. Jika P maka Q. Jika Q maka R. Jadi jika P maka R. Jika aparat kepolisian melakukan pengawasan terhadap kendaraan secara lebih ketat, maka peristiwa pemalsuan plat nomor berkurang. Jika peristiwa pemalsuan plat nomor berkurang, maka lingkungan lalu lintas menjadi tentram. Jadi, jika aparat kepolisian melakukan pengawasan terhadap kendaraan secara lebih ketat, maka lingkungan lalu lintas menjadi tentram. Selanjutnya yaitu silogisme disjunktif. Yang pertama, P atau Q bukan P jadi Q. Dan yang kedua, P atau Q bukan Q jadi P. Entah aparat kepolisian memberantas kejahatan pemalsuan plat-plat mobil secara tuntas atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi semakin banyak. Aparat kepolisian tidak memberantas kejahatan pemalsuan plat-plat mobil secara tuntas. Jadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi semakin banyak. Lalu yang kedua, entah aparat hukum memberikan sanksi tegas mengenai peredaran plat palsu atau ketentraman lalu lintas terganggu. Ketentraman lalu lintas tidak terganggu, jadi aparat hukum memberikan sanksi tegas mengenai peredaran plat palsu. Selanjutnya yaitu dilema, P atau Q. Jika P maka R, jika Q maka S. Jadi R atau S. Aparat hukum entah fokus memberantas peredaran plat palsu atau menjaga nama baik TNI. Jika aparat hukum fokus memberantas peredaran plat palsu, maka nama baik TNI tercemar. Jika aparat hukum fokus menjaga nama baik TNI, maka peredaran plat palsu akan semakin meningkat. Jadi harus memilih nama baik TNI tercemar atau peredaran plat palsu akan semakin meningkat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan argumen induktif spesifik. Yang pertama ada analogi. Tindakan pemalsuan plat mobil dan pencemaran nama baik adalah perbuatan yang sama-sama melawan hukum. Lalu selanjutnya ada generalisasi. Banyak orang yang memasukkan plat mobil menjadi plat dinas TNI agar memiliki proteksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan. Lalu selanjutnya yaitu kausalitas. Beredarnya plat dinas TNI yang palsu mengakibatkan terancamnya keamanan publik, terutama di lalu lintas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesesatan berpikir informal dalam kasus. Setelah kita telusuri, ternyata terdapat kesesatan berpikir informasi, yaitu logika ad hominem. Hal ini terlihat ketika pengemudi viral mencoba menyerang korban yang ditabrak olehnya. Ia mengaku sebagai adik dari Jenderal TNI. Ia berusaha untuk tidak menanggapi permasalahan dihadapi dengan meremehkan orang lain dan menganggap dirinya di situ paling berkuasa dikarenakan menggunakan plat TNI dan menyebut ia adalah adik dari Jenderal TNI. Ia lebih fokus memamerkan status yang ia punya dibandingkan menyelesaikan masalah. Contoh bentuk logika ad hominem adalah seperti ini, di mana pengemudi Fortuner lebih fokus dengan diri dia sebagai adik Jenderal TNI dibandingkan menyelesaikan permasalahan yang ia lakukan, yaitu menabrak mobil lain. Sekian presentasi yang akan kami sampaikan. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Terima kasih.